Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Amanda. Saya berasal dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan membahas terminologi hadis yang terdiri dari pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar, dan pengertian atsar. Yang kedua, kedudukan dan fungsi hadis. Terminologi hadis. Yang pertama, hadis. Secara etimologi, kata al-hadis merupakan isim masdar dari kata kerja hadasah yahdisu hadisan yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi. Di kalangan ahli hadis, ada beberapa definisi yang antara satu dengan lainnya berbeda. Yang pertama, segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Artinya, segala pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang berkaitan dengan hikmah atau kemauan karakteristik sejarah, kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Dan yang kedua, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan takrir, atau pernyataan, pengakuan, maupun sifatnya. Dan yang ketiga, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, atau takrir, maupun sifatnya. Dari ketiga pengertian di atas, didefinisikan bahwa hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan yang berbeda dari ketiganya adalah pada penyebutan terakhir. Ada yang menyebutkan hal ihwal atau sifat Rasul sebagai hadis, ada yang tidak ada, dan ada yang menyebutkan takrir. Ada 4 penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan. Yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. Yang ketiga, cerita sejarah. Dan yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat. Yang kedua, sunnah. Secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa, jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Ulama usul fikih memberikan definisi sunnah seluruh yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan takrir yang pantas untuk dijadikan dalil dalam penetapan hukum syariah. Dalam pengertian ini, sunnah tidak semata-mata tradisi Nabi, tetapi juga tradisi sahabat yang menjadi suatu kegiatan yang sadar diamalkan setiap waktu. Yang ketiga adalah khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-nabah, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu pertama, khobar adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaditsin. Yang ketiga, khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Yang keempat adalah atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah, tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat, meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya. Umat manusia dapat menemukan di dalamnya ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan
dan kemajuan. Samping membawa hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran, yang isinya sejalan dengan kaedah-kaedahnya dan merupakan realisasi dari tujuan dan sasarannya sunnah, sejajar dengan Al-Quran dan dari segi tingkatannya. Ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan